Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Wahid Arif Nur Husaini di mata pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan membahas mengenai taubat. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu taubah yang berarti kembali. Kemudian secara istilah adalah kembali ke jalan yang benar atau kembali kepada Allah. Maksudnya adalah ketika seseorang telah melakukan kesalahan atau dosa, maka sebaiknya kembali ke jalan yang benar secara syar'i. Hakikat taubat adalah perasaan hati yang menyesali perilaku maksiat yang telah diperbuat, kemudian mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan hidayah sehingga bisa melakukan ibadah-ibadah sesuai syar'i. Kemudian selain itu, dirinya bisa berperilaku seperti orang-orang soleh yang lain. Di dalam taubat terdapat juga istilah yaitu inabah yang berarti kembali ke jalan Allah atau ke jalan yang benar. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah menyesali perbuatan maksiatnya, maka seseorang itu pastinya akan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan taubat, kita harus menanamkan rasa taubat itu ke dalam hati kita terlebih dahulu sebelum kita ucapkan secara lisan, karena kalau kita ucapkan secara lisan berkemungkinan itu akan hilang dalam beberapa hari saja. Kemudian dalam melakukan taubat, kita harus senantiasa mengingat apa yang telah dijanjikan Allah kepada kita, yaitu surga bagi orang-orang yang beribadah, bagi orang-orang yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang soleh. Kemudian ada neraka bagi orang-orang yang melaksanakan atau melakukan dosa, melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama taubat adalah beragama Islam. Maksudnya adalah orang-orang Islam dapat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang kafir itu tidak bakal diampuni dosanya karena mereka itu tidak mempercayai keberadaan Allah. Kalau umat Islam kan sudah mempercayai keberadaan Allah, kemudian juga mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, jadi dapat dikatakan itu berkemungkinan dapat diampuni dosanya oleh Allah. Kalau untuk orang kafir itu bisa saja dapat diampuni dosanya, namun harus masuk ke agama Islam terlebih dahulu baru dapat diampuni dosa-dosanya. Syarat kedua taubat adalah menyadari dan menyesali perbuatan dosanya atau perbuatan maksiatnya. Karena jika seseorang itu menyesali dan menyadari perbuatan maksiatnya, maka hatinya pasti akan ingin berubah. Hati nuraninya pasti bergerak untuk berubah kembali ke jalan yang benar. Apabila orang tersebut tidak menyadari perbuatan maksiatnya atau perbuatan dosanya, otomatis hatinya sudah keras, sudah tidak bisa menangkap sinyal-sinyal hati nuraninya. Ya, bisa dikatakan hatinya sudah mati. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga hati kita dengan baik.
Syarat taubat ketiga adalah ikhlas. Maksudnya adalah ketika kita bertaubat, maka kita harus ikhlas terhadap taubat kita. Kita tidak boleh berharap kepada orang untuk memuji kita atau mau mendapatkan mendapatkan nama baik gitu. Karena taubat itu harus murni dari hati kita, murni untuk berubah ke jalan yang lebih baik lagi, atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan pengaruh nama baik, bukan untuk mendapatkan peluang-peluang yang lain seperti itu. Jadi harus berfokus untuk memperbaiki diri. Syarat taubat yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak bacaan istighfar. Nabi Muhammad sendiri saja membaca istighfar itu sehari sebanyak 100 kali, dan Nabi Muhammad juga sering melakukan sholat taubat. Walaupun beliau sudah dipastikan akan menghuni surga atau akan mendapatkan surga, kan tetapi beliau selalu melakukan hal tersebut karena beliau merasa bahwa masih mempunyai dosa, dan beliau selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan hatinya. Syarat taubat yang kelima adalah menutupi dosa atau perilaku maksiat yang telah dilakukan dengan perilaku yang soleh. Maksudnya adalah untuk menutupi dosa-dosa kita atau ingin menghapus dosa-dosa kita, maka kita senantiasa meningkatkan lagi ibadah-ibadah kita. Contohnya seperti meningkatkan lagi sholat-sholat sunnah kita, kemudian melakukan puasa-puasa sunnah juga, kemudian juga jangan sampai tertinggal lagi sholat-sholat wajibnya. Kemudian selain itu memperbanyak zikir pagi, petang, kemudian senantiasa meramaikan rumah dengan membaca Al-Quran, seperti itu. Syarat yang terakhir adalah masa bertaubat itu sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Maksudnya adalah ya bisa kita pahami bahwa bertaubat itu ada masa tenggangnya, ada masa batasnya. Batasnya adalah ketika kita mau menutup usia, kita harus sudah bertaubat, atau kita berharap kita meninggal di dalam kondisi solih, seperti itu. Kemudian tadi sebelum hari kiamat tiba, kita harus senantiasa meningkatkan amal ibadah kita sehingga kita tidak was-was di hari akhir nanti.